Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barri wa bahri wa masyhuri wa masduri aina makanu sahibu hadal kitab wa masyaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berkenankan kita semuanya bisa ada di majelis ilmu kembali, bisa beribadah kembali. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kemarin liburnya terlalu lama. Harusnya kemarin mau berangkat tapi kok belum sehat ya, jadi mohon maaf. Saya kira ada yang ganti jadi nggak sampai libur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita kemarin terakhir. Kita membahas terakhir al-basar, sekarang al-kalam. Lalu kemudian kita sudah mulai masuk pada pembahasan yang bukan asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Kalau kitab yang cetakan sama milik saya ini, kitab Syajaratul Ma'arif, ada di halaman 29. Faslun fima yatakhallaqu bihi minal kalam. Fasal ini berbicara terkait bagaimana kita berakhlak kepada Allah yang memiliki sifat sekaligus nama Al-Kalam, Allah yang maha berkalam.
Kalau penerjemahan pendekatannya adalah Allah yang Maha Bicara. Tapi tentu yang dimaksud Allah berkalam, Allah berbicara beda dengan makhluk, 100% beda. Kalau kita berbicara, berkalam, maka butuh membuka mulut, menghembuskan nafas dan sebagainya. Kalau Allah sama sekali berbeda. Jangan ada bayangan-bayangan bahwa Allah berkalam itu sama dengan kita. Butuh suara, butuh huruf, butuh rangkaian nada, bukan. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir sebagian menjelaskan pada saat wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkalam kepada Nabi Musa, adalah kala itu Nabi Musa sujud, lalu kemudian seluruh anggota tubuh jiwa raga Nabi Musa mendapatkan satu informasi, yang informasi itu dirasakan seluruh sendi-sendi, dirasakan seluruh organnya Nabi Musa itu dengan pemahaman yang sama. Sebagian ulama menyebutkan begitu. Namun ulama yang lain juga kurang setuju dengan pendapat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai muncul nanti akan sampai menjadi ilmu kalam yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Namun pada kitab ini, kitab Syajaratul Ma'arif, bukan sepenuhnya kitab ilmu kalam, bukan, atau kitab tauhid juga bukan. Ini lebih pada kitab akhlak. Ya, sehingga pada pembahasan Allah Al-Kalam itu menitik beratkan pembahasannya bukan pembahasan terkait ilmu-ilmu seperti Jawahirul Kalamiyah atau Jawahirul Tauhid atau yang ada dalam Aqidatul Awam, bukan. Ini lebih pada nanti bagaimana kita berakhlak kepada Allah yang berkalam. Nah, kalam Allah yang paling jelas yang sampai hari ini kita tahu adalah Al-Quran, yang itu telah dibentukkan dalam bentukan huruf, bahkan dalam bentukan mushaf. Ya, kalau mushafnya yaitu perkara baru, karena mushaf itu besok ketika kiamat, kalau mushafnya tidak abadi, tapi kalau kalam Allahnya itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan abadi kalamnya. Kalau mushafnya itu kan usaha para khalifah setelah Rasulullah SAW membukukan. Nah, bukunya itu adalah makhluk, tapi kalau kalamnya, kalam Allahnya itu abadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah keterangan di bagian masalah ilmu tauhidnya sampai situ saja. Nah, ini dipanjangkan panjang, nanti jadi kayak pembahasan santri. Wah. Nah, di sini adalah yang paling penting. Setelah kita tahu bahwa Allah ini berkalam, berbicara kepada makhluknya, dalam hal ini adalah yang paling gampang kalau umatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kita dikhitobi dengan Quran, bahwa di sana ada perintah, ada larangan dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berakhlak dengan kalam Allah itu. Lah, inilah pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kalamullah fadaliluhu qaulu ta'ala.
Adapun Allah berkalam, maka dalilnya itu sangat banyak. Ada bahasa wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Ada bahasa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Ada lagi bahasa Allah berkata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan masih banyak sekali. Sekarang setelah kita paham bahwa Allah ini memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan aba-aba kepada kita, terus kita harus ngapain? Nah ini. Wa amma thamratu ma'rifatuhu bil kalam fa ma'rifatu dzatillahi wa sifatihi wa amrihi wa zajrihi wa taqarrub bi mafrudatihi wa tahabbub bi mandubatihi. Nah, ini pembahasan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kita sadar, kita diajak bicara oleh Allah dengan berisi perintah dan larangan, kisah-kisah, pokoknya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, maka keyakinan itu menjadi sebuah keyakinan yang merasuk ke dalam hati kita, menjadi semacam pohon. Masih ingat ya, selalu seperti itu ya. Menjadi semacam pohon yang nanti bercabang dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai meyakini bahwa Allah lah yang berkalam, Bapak Ibu rahimakumullah, kualitas kalam itu tentu ditentukan oleh kualitas siapa yang berkalam. Kita saja misalkan mendengarkan atau diperintah oleh orang yang derajatnya tinggi, tentu akan berbeda dengan seorang teman biasa. Kita diajak bicara, misalkan sempat ngobrol sama presiden saja, rasanya berbeda dengan diajak ngobrol sama orang biasa. Lah kali ini Allahul Kalam itu mengajak kita bicara melalui segala bentuk larangan, perintah, terus kemudian dialog. Kalau setelah kemudian dari Allah berkata, kemudian kita menyambutnya, yang paling jelas kita masuk cabang pertama, cabang kehidupan yang pertama, yakni dalam urusan ibadah. Disebutkan dalam hadis qudsi, ketika kita sholat, berarti kita ini sedang berbicara kepada Allah, atau minimal kita ini merespon ajakan bicara dari Allah. Sing paling jelas dan sahih ada pada saat kita membaca surah Fatihah. Saat kita berbicara alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, Allah itu benar-benar menjawab, dan ini hadisnya sahih ya, hadisnya masuk dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini gue ngeten Pak, Quran, hadis nabawi, hadis qudsi posisi di tengah. Quran itu Allah yang berkalam, redaksinya juga dari Allah. Hadis ya itu redaksinya dari Nabi, kalamnya Nabi. Kalau hadis qudsi adalah kalamnya Allah, redaksinya dari Nabi, kan gitu ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengatakan bahwa segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, maka bagi orang yang meyakini Allah berkalam, saat dia alhamdulillahi rabbil alamin, benar-benar dia itu mendengarkan jawaban, dan jawaban itu sahih. Kalau diterjemahkan, hambaku telah memujiku, aku terima pujiannya. Panjenengan bisa bayangkan Pak,
Kalau sholat kita terlatih seperti ini, sholat kita terlatih seperti ini, maka boro-boro kelingan kondangan, boro-boro kelingan ngomeh ngopok sama sekali tidak. Ada banyak ulama yang melatih diri, yang beriadah, yang bermujahadah untuk bisa sholat yang sholatnya itu benar-benar terasa berbicara dengan Allah. Salah satunya adalah seorang syekh namanya Syekh Hatim Al-Aswam. Tertulis dalam An-Nawadir, idza jaa waqtu sholati, ketika datang waktu sholati, fatawadda'tu dhahiran wa batinan, kata beliau, maka aku berwudu dengan wudu zahir dan wudu batin. Fal wudu'ul zahir bil ma, wudu zahir itu kita tahu dengan air. Fa wudu'ul batin, sedangkan wudu batin adalah bitaubati wan nadamati, dengan bertaubat. Jadi saat wudu, saat bertaubat. Wan nadamati, saatnya saya menyesali dosa dari setiap anggota badan yang saya pernah lakukan, maka saat wudhu itulah saat mengalirkan, saat membuang, saat mendetok dosa-dosa. Gitu ya. Imam Ghazali menambahi di dalam Bidayatul Hidayah, siapa orang yang wudhu saja sudah eling kepada Allah, maka nanti di luar wudhu Allah akan menjaga orang tersebut untuk tetap terus lebih eling. Eling kepada Allah ini kan perkara penting. Betul atau tidak? Di tengah-tengah banyak hal yang membuat kita lalai. Nek cah nom-nom kata sekolah niki jenengane HP ini melalaikan kita kepada Allah itu banget. Kroso tenan. Nek jenengan sing sepos-posi wong pun mboten hatoenan dadi aman nggih. Alhamdulillah. Saya itu terasa banget tersedot konsentrasi, waktu dan sebagainya itu oleh HP. Apalagi oleh grup-grup itu nek mulai rame ngono ki terus ana kiriman ini buat ketua grup. Barang tak buka, lho kok ayu temen ngono. Wah, barang tak zoom, lho didelok dosa, mboten didelok napa? Bukan ya Allah. Bener-bener tersedot. Di tengah-tengah kita yang kadang tidak mampu menghindari penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari Allah, tidak mampu kita ini, ya Allah, menghindari HP. Tahu-tahu 1 jam HP-nan itu 1 jam itu kerasa enggak? Tidak kerasa. Nggo maca Quran, wala yus kene pegel sing macam-macam. Lah, maka kita butuh ditolong oleh Allah agar kita ini seperti ditarik untuk tetap terus eling. Caranya gimana? Imam Ghazali menyebutkan, usaha engkau ingat saat wudhu, engkau mulai ingat kepada Allah, maka di luar wudhu Allah akan membuat kau teringat lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kembali lagi ke Hatim Al-Aswam. Hatim Al-Aswam. Kata beliau, Hatim Al-Aswam, ketika aku berwudu, aku berwudu zahir dan batin. Wudu batin itu artinya bitaubati, dengan taubat, wan nadamati, menyesali dosa, ya, wa tarki hubbid dunya, saat bertobat itu saat membuang seluruh kecintaan kita kepada dunia, saat sedang aliran air itu mengaliri anggota tubuh kita. Itu saat kita sedang membuang kecintaan kita kepada dunia. Wa hubbir riyasah, kecintaan kita kepada pangkat, kepada posisi, kepada status, kepada jabatan. Wa hubbil madhi, membuang kecintaan kita kepada pujian-pujian makhluk. Ila akhirih. Agak panjang, sudah sampai situ saja. Kemudian faqama bis-shalat, faqumtu bis-shalati, kemudian aku mulai berdiri untuk salat. Nah, saat aku mulai berdiri untuk salat, kata Hatim Al-Aswam, aku yakini bahwa Allah sedang berhadapan denganku.
Persis seperti dalam hadis sahih. Ketika orang berkata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab, hambaku ini telah memujiku dan aku terima pujiannya. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku ini mengakui tentang kasih sayangku dan aku beri kasih sayang. Jangan bisa bayangkan Pak, nek ana wong salat kok dialognya seperti ini Pak, Masya Allah, luar biasa. Kata Hatim Al-Hasan, bagaimana aku tidak berdialog dengan Allah? Jelas wong ini ihsan kok. Ihsan itu kan kita tahu, anta'budallaha ya, ka'annaka tarahu fa illam yaraka ila akhirnya fa innahu, pokoknya beribadah kepada Allah dengan sangat meyakini bahwa kita ini melihat Allah. Atau kalau kita fa illam tarahu, kalau kita ini tidak bisa melihat Allah, minimal kita sangat yakin bahwa kita ini proses sholat itu benar-benar sedang dilihat oleh Allah. Ya, dalam hal ini lebih tepatnya adalah sedang berdialog. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah Raja pemilik hari kiamat. Kita mengikrarkan bahwa Allah ini adalah satu-satunya raja di raja yang merajai hari pembalasan. Allah pun menjawab dengan jawaban yang mirip-mirip dengan jawaban yang pertama dan kedua, bahwa aku terima pengakuanmu. Kata Allah, ini hadisnya malah sahih kalau yang ini. Kemudian pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat itu terbagi menjadi dua, sebagian untukku kata Allah dan sebagian untuk si hamba. Iyyaka na'budu berarti adalah untuk Allah, wa iyyaka nasta'in adalah untuk si hamba. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, itu adalah untuk Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon, adalah untuk si hamba. Demikian seterusnya sampai akhir surah Fatihah. Kata Hatim Al-Hasan, bagaimana aku sholat adalah kananku aku yakini adalah surga, kiriku aku yakini adalah neraka, belakangku adalah malaikat maut, dan aku sedang berdiri di atas titian Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu rahimakumullah, berarti setelah kita meyakini Allah itu berkalam, Allah itu berkalam, itu punya definisi kebalikan bahwa Allah mustahil bisu. Ya, Allah mustahil apa? Bisu. Yang nomor dua adalah Allah mustahil diam. Berarti Allah ini berkalam dengan yang Allah kehendaki seperti apa. Tentu berbeda dengan pembicaraan makhluk. Nah, minimal ketika kita sudah meyakini itu, sudah kita geret di dalam buah ya. Buah kehidupan yang pertama adalah ibadah. Kita kok punya keyakinan Allah berkalam dalam kita beribadah, itu pasti nanti sudah langsung berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti pembahasan-pembahasan yang telah lalu, bayangkan Pak, kalau sholat kita ini tidak ada keterlibatan hati, maka tidak jauh beda dengan apa kemarin? Robot nek kon sujud telung dino gampang Pak. Di sujud kayak gini, jikok baterai ini sesasi. Maka harus ada keterlibatan iman, keterlibatan hati. Bagaimana itu keterlibatan iman, keterlibatan hati? Kali ini kita melalui jalur Allahul Kalam, Allah yang maha berbicara, Allah yang maha mengajak berbicara, dan kita meresponnya melalui apa? Melalui pertama surah Fatihah. Ya Allah Pak, bagaimana sempat kita aneh-aneh pada saat sholat. Kalau model sholat itu kita sedang meyakini bahwa kita sedang bicara dengan Allah.
Contoh lain lagi adalah saat membaca Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan begini, kalau engkau ingin bicara kepada Allah, maka bicaralah dengan sholat. Kalau engkau ingin diajak bicara oleh Allah, maka dengan membaca Al-Quran. InsyaAllah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tak tanya sama panjenengan sekali. Kalau kepingin diajak bicara oleh Allah dengan cara kita membaca Al-Quran, berarti saya tanya, kita butuh paham Quran atau tidak? Harusnya butuh ya Pak ya. Kata Gusmus itu, saya tuh kalau membaca Al-Quran selalu tersinggung. Wong lagi baca kebiasaan karakter orang munafik kok malah mirip-mirip aku. Idza qamu kusala. Ketika jamnya sholat rasanya kok rada aras-arasen, itu kan tanda orang munafik. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tanda-tanda orang munafik itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain nek sholat itu rasanya abot, juga tidak ingat kepada Allah di dalam sholat kecuali hanya sedikit. Loh, aku ki wong mukmin, barang ngono maca Quran, iki ayat wong munafik kok mirip gitu, tersinggung. Lah, untung kita ini tidak paham, jadi tidak tersinggung. Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan menyebutkan, saya pernah membahas ini di sini, tak ulang dikit Allah. Ada satu bahasa hadis Rasulullah SAW yang dijabarkan oleh Imam Suyuti. Kalau engkau membaca Al-Quran maka menangislah. Fa illam tabku, kalau engkau tidak bisa menangis saat membaca Al-Quran, fatabaku, maka berusahalah menangis atau ditangis-tangiskan wis gitu. Ditangis-tangiskan. Saya ini penasaran, maca Quran kon nangis. Nek ora iso nangis kon nangis-nangiske gitu. Nah, terus maksudnya piye kon nangis-nangis apa terus kon nggawa brambang apa piye? Atau kita ya bisa aja Pak, sebenarnya kita baca Quran nangis itu bisa Pak, tapi momennya itu pasti momen jarang karena Quran. Yus paling maca Quran karo nunggu anake lagi loro, ya kan? Terus ora genah mari apa ora mari maca Quran nangis niku Pak. Tapi bukan karena Quran nih, karena napa? Anak utawa maca Quran karo duwe utang rada abot ngoten ya nangis. Cara canom maca Quran dong pas lagi patah hati, takon iki kok khusuk khusuk piye wong aku lebar ditinggal nikah. Nah. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi itu tetap lebih baik daripada tidak membaca. Baik, saya lanjutkan ke keterangannya Imam Suyuti. Fa illam tabku fatabaku. Kalau engkau tidak bisa menangis saat membaca Al-Qur'an, ya sudah, pokoknya tangis-tangis ke wis. Caranya gimana? Nah, disebutkan oleh Imam Suyuti, maksudnya berusaha menangis saat membaca Al-Qur'an adalah kalau kita tidak bisa menangisi karena isi Quran yang sedemikian dahsyat, Masya Allah Pak, gak ada kitab kayak Al-Quran, itu tidak ada. Al-Quran itu menjadi kitab sepanjang zaman. Coba jenengan dong pas lagi Ramadan nih, kan ngaos tafsir nggih. Ramadan. Ya kula sih wong memang santri ya setiap hari pasti ngaji tafsir. Sampai kula umroh barang ya tetep tak live ke santri tetep ngaji. Dia ba'da zuhur niku antara jam 10
1:30 sampai kurang lebih jam 1, jam 1:30 itu setiap hari pasti. Nah, akhir-akhir ini aja karena Pondok Putri ada di Ambarawa, jadi tak live di Instagram, jadi yang pondok sini ikut ngaji, yang sana ikut ngaji. Itu sekitar jam segitu. Itu nyaris tidak pernah libur kalau ngaji tafsir. Ya. Jadi nek dong pas lagi selo karo leyeh-leyeh niku ya sekitar jam semonten niku lah. Antawis jam 12:45 menit. Nah, pokoknya patokannya jam 1:30 sampai 1:30 kurang lebih seperti itu setiap hari. Paling-paling dapat 1 ayat, 2 ayat dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Itu tuh Masya Allah Al-Quran, Pak. Kenapa Al-Quran bukan kayak kitab fikih Safinah gitu? Itu untuk 1-2 zaman, Pak. Al-Quran itu merekam seluruh jejak perjalanan hidup manusia sejak zaman azali, zaman Nabi Adam dibahas, zaman Nabi Idris, Nuh, Hud semuanya dibahas, zaman Nabi Musa kebahas, kemudian zaman Nabi Muhammad SAW yang cara Rasulullah mengingatkan umatnya saat itu, yakni orang-orang Mekah kala itu adalah dengan cara mengingat kejadian-kejadian zaman Nabi Musa. Zaman akhir zaman dibahas, semut kebahas, terus kemudian galaksi, tata surya kebahas, akhirat kebahas, alam kubur terbahas, surga terbahas, neraka terbahas, alam abadi terbahas. Oh, kayak gitu. Sedemikian dahsyat. Terus kemudian kebenarannya mulai dibuktikan satu persatu. Ternyata di sana itu ada laut yang sebelahnya itu asin, sebelahnya itu tawar. Loh, wis dibahas nang Quran, terbahas pula masalah kandungan, terbahas masalah otak, terbahas masalah macam. Maka terus kemudian terbahas bagaimana manusia mati setelah mati. Maka orang kalau paham Al-Quran, maca Quran wis maput jeblek. Terus kemudian bagaimana ngerinya siksaan akhirat, bagaimana nikmatnya surga, semuanya terbahas. Maka wajar bila orang itu sampai nangis. Nah, terus bagi kita yang tidak paham seperti ini, nangisi apa? Nangisi kegeblekan kita. Ono Quran semono istimewane kok sampai dhewe ora ngerti. Lah kita menangisi kebangetan kita itu loh. Pun paham napa dereng iki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang sedemikian istimewa, sing kudune menungso itu terkagum-kagum, sing kudune menungso itu nangis mergo Masya Allah dibicarakan tentang siksanya neraka sedemikian ngeri, luar biasa. Harusnya itu manusia itu nangis karena pemahaman. Lalu kemudian kita yang tidak paham suruh nangis karena apa? Nangisi karena sedemikian parahnya kita. Jadi kawulane Gusti Allah diajak bicara menggunakan Al-Quran, lu kok orang ngerti? Maka yang ditangisi apanya tadi? Nah, ya Allah. Jadi terus akhirnya ngomong Al-Quran. Ya Allah, iki andalane Kanjeng Nabi, ini abadi, kalam Allah itu yang ini sejak zaman Nabi Musa, ini isinya luar biasa. Loh kok orang ngerti ya Allah, parah banget lah, parahnya kita itu yang kita tangisi. Itu makna dari fa'ilam tabku fatabaku. Kalau engkau tidak bisa menangis karena kehebatan Quran, maka kau tangisilah karena keparahanmu yang tidak tahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahman. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahman. Nah itu Allahul Kalam. Bon, lanjut. Wa ammat takhalluq bihi, masih tentang bagaimana berakhlak setelah kita tahu bahwa Allah ini berkalam. Terus kemudian kita harus bagaimana dalam urusan ibadah atau dalam cabang kehidupan bernama ibadah. Kan kita paham ya, ngaji kitab ini Syajaratul Ma'arif. Syajarah itu artinya apa? Pohon. Ma'arif itu artinya apa? Pengenalan, pemahaman, keyakinan. Setelah kita meyakini bahwa Allah ini ngajak kita bicara,
yang keyakinan itu terhujam di dalam hati kita bagaikan pohon, maka cabang-cabang kehidupan itu kita rasakan. Yang tadi pertama adalah cabang kehidupan bernama ibadah. Ternyata saat kita beribadah itu kita diajak bicara sama Allah. Harusnya kita sambut, minimal pas sholat pun, atau pas membaca Al-Quran tadi itu. Tapi saya tidak paham, ya sudah, ditangisi ketidakpahaman itu. Ya Allah, Gusti Allah sedemikian istimewa yang ngajak bicara kok sampai dewe orang ngerti gitu. Dalam hadis disebutkan, kalau tetap tidak bisa, ya sudah, pokoknya ada kesibukan aja setiap hari Allah sing diwaca. Entah itu 1 halaman, entah itu setengah halaman, entah itu berapa ayat, tapi istiqomah membersamai kita sampai mati. Pun mboten usah dangu-dangu, paling-paling tekan mati ngoten tok. Terus dibaca terus. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, minimal begini Pak. Kita memang tidak tahu tentang isi Al-Quran yang detail dan sebagainya, tapi pas maca Quran kita yakini itu kita ini sedang berhadapan dengan Allah, atau bahasanya sing nyimaki Gusti Allah. Maka terus akhirnya ngati-hati dan sebagainya. Wudu dulu, bersih, siwakan, syukur-syukur dan sebagainya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau cara baca kita seperti itu tidak mungkin tidak berpengaruh. Pasti berpengaruh. Bon. Wa ammat takhallub bihi fatakallum bi kulli ma dallaka alaihi wa arsyadaka ilaihi. Sekarang di dalam kehidupan keseharian, cabang kehidupan bernama muamalah. Setelah kita tahu Allah ini berbicara kepada kita, tentu kita bisa tahu mana perintah, mana larangan. Allah ini bicara sama kita ini sangat jelas bagi orang yang imannya itu kuat. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Meh ngapusi ki kaya ora sida. Ono sing ngilik. Mau ngerasani, saya yakin ya ibu-ibu ini tidak pernah ngerasani ya Bu ya. Hanya kadang kepancing itu kadang-kadang ya. Tapi mana wong ditakoni, "Bu kae ngerti kabare kae saiki piye to wong kok ngono?" Terus jenengan ngerti gitu, kira-kira diam niku kuat mboten? Ya rotok kempertek ya. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa Allah berkalam, Allah ini bicara kepada setiap diri kita dengan pembicaraan itu bernama perintah dan larangan. Ya, kita ces, kita pada saat ngaji, pada saat maca Quran itu ngeces. Kemudian pada saat hidup keseharian itu masih terngiang-ngiang. Bapak Ibu kalau tidak percaya caranya begini. Jenengan ngertos orang, tahu orang ngidupin apa tuh namanya, diesel gitu. Diesel sing zaman kuno itu kan ada yang muter terus bunyi gitu ya, atau tarik terus terakhir terus bunyi. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sering menyebut asma Allah, mengingat-ingat apa perintah dan larangannya, di momen-momen tertentu itu diulang-ulang. Paling kerasa ngeten mawon wis nek saderenge sare biasakan membaca upami jenengan senengane istighfar ya astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim. Awalnya itu di lisan Pak astagfirullahaladzim. Lama-lama hati koyo muter dhewe astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Bunyi sendiri astagfirullahaladzim. Terus ketiduran kan ngoten toh. Itu kan tadi saya mengibaratkan awalnya memang rodok dipaksa. Tapi begitu gurung terus muter sih. Kurang lebih seperti itu. Atau sebelum tidur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Awalnya keras Pak.
la ilaha illallah. Rodok jahar gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, nek garwane jenengan krungu iki meh turu meh tahlilan Pak wis pokoke meneng mawon. La ilaha illallah. Ini awalnya agak keras, lama-lama pelan. Tapi hati yang berganti berbunyi. Hati yang berganti bunyi. Kaya mesin nek wis mlaku ngeten lho. Nah, terus demikian pula dengan zikir-zikir yang lain. Kalau sudah seperti itu Pak, itu nanti mesin hati yang terus berzikir ini akan sering ke bawah di dalam kehidupan. Sering ke bawah dalam kehidupan. Ora tok melarat mana ya di jegleng mana nggih. Setidaknya dalam 5 momen dalam setiap hari lah paling sedikit kita nguripi mesin zikir. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah ada dialog di momen-momen seperti itu, biasanya nanti dialognya akan lebih kerasa saat di pasar dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak meluangkan waktu untuk duduk saat habis sholat, untuk zikir sebelum tidur dan sebagainya, ugawe nguripi diesel ati ugawe zikir niku. Nggak ada kesempatan, ya bener nanti pada saat muamalah, pada saat di pasar, saat ngandani anak ya dadi lali kabeh. Karena ajakan dialog itu tidak kita biasakan. Ada pula keterangan begini, wal kalam salatsun. Kalam itu ada 3 macam. Ini cara setelah Allah mengajak kita bicara, lalu pembicaraan kita itu harus bagaimana merespon kalam Allah, terbagi menjadi 3. Kalimatun tarda maulaka, yang pertama adalah kalam-kalam kita yang Allah itu ridho. Wa kalimatun tasqutuhu, dan nomor 2 adalah kalam-kalam yang Allah ini benci. Nah, itu harus dipahami. Mana ya saya harus berkata apa ya yang Allah ini ridho. Saya harus menghindari perkataan bagaimana yang Allah itu benci. Karena kita ini diajak bicara sama Allah, tentu yang Allah ridho sama yang Allah benci kan kerasa. Ngapusi itu tentu Allah benci, jorok tentu Allah benci dan sebagainya. Wa kalimatun muhtamilatun, dan kalimah-kalimah atau kalam-kalam yang masih mungkin Allah cintai, mungkin Allah benci. Kok bisa seperti itu? Iya, karena ada kalimah-kalimah yang secara zahir Allah cintai, tapi mergo niate kleru jadi Allah benci, ngoten. Fa'alaika bil kalimatil mardiyat wa iyyaka wal kalimatul ila akhir ya. Wa qad jama'a dzalika fi qawlihi, dan ini dirangkum oleh Rasulullah itu dengan sabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Setelah kita paham bahwa Allah ini selalu berbicara kepada hambanya, bagi hamba yang beriman itu jelas sekali pembicaraan Allah itu, mana perintah mana larangan itu cetha banget, jelas banget, cetha banget, pol jelas ya. Setelah kita tahu bahwa Allah berbicara kepada kita dengan mana yang perintah mana yang larangan, maka kita mau berbicara itu mesti ngati-hati. Setidaknya ini teori ini dirangkum oleh Rasulullah dengan bahasa sampai bahasa begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mana-mana ada sabda Rasulullah yang didahului dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu pasti intiha. Intiha niku pol-pole nasihat. Puncaknya nasihat. Kaya-kaya Rasulullah berkata demikian, wis ngene. Nek pancen yakin karo Gusti Allah dan yakin ada hari akhir, gitu. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau lebih baik napa? Sebab perkataan kita ini juga disaksikan oleh Allah.
juga itu sebagai timbal balik atas kalamnya Allah bernama perintah dan larangan itu. Nah, di sini disebutkan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Nek pancen ngaku lho ya, nek pancen dadi kawulane Gusti Allah lho. Nek ora kawulane Gusti Allah ngono sak senenge, kurang lebih begitu. Nek pancen kawulane Gusti Allah, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik sebab sedang tidak stabil, hatinya lagi tidak stabil, falyasmut, maka lebih baik diam. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik gara-gara informasinya belum penuh, kan kita nanti bisa menjadi menyebar kebohongan, maka falyasmut, lebih baik diam. Falyaqul khairan, katakanlah yang baik. Kalau memang iman pada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik. Atau kalau engkau tidak bisa berkata yang baik gara-gara engkau tidak tahu sedang berbicara dengan siapa atau dalam kondisi apa, engkau berbicara dalam kondisi apa, kok lagi orang ngerti iki nang ndi gitu ya, iki nang ndi, falyasmut, maka lebih baik diam. Pun enten pinten mau tafsirane. Ya. Orang tidak jadi bicara baik itu gara-gara lagi emosi. Gitu. Maka daripada lagi emosi lebih baik apa? Diam. Orang tidak bisa jadi bicara baik itu mungkin karena informasinya belum penuh. Maka nek kira-kira lagi baru saja mendengarkan satu informasi, lebih baik napa? Diam. Saya niki sering mendapatkan informasi, tapi nek dereng informasi ini penuh itu lebih baik diam. Nah, ini tinggal sedikit lagi selesai. Contoh dicurhati kalih bapak-bapak gitu ya. Ya saya masih diam sebelum pihak ibu-ibu juga curhat. Kurang lebih seperti itu. Atau sebaliknya, ibu-ibu dicurhati sesama ibu-ibu. Kan kadang-kadang kita sudah langsung respon, jangan dulu. Kadang-kadang nek dicurhati sesama wanita begitu ya, tentang seorang pria begitu, nek belum mendengarkan informasi dari pihak yang pria, apalagi kita sebagai orang tua ya, kadang-kadang nengai antara pihak mertua dengan orang tua, pihak sini sama besan dan sebagainya. Itu nek belum informasinya belum penuh, maka falyasmut, lebih baik napa? Terakhir nih Pak, ini rada angel terakhir ini. Atau kalau engkau tidak bisa berbicara baik karena niatmu itu masih belum baik, falyasmut, meneng di sini. Jadi motivasi orang tidak bicara baik itu kan gara-gara belum tahu situasi, belum tahu siapa yang diajak bicara, mungkin lagi emosi, mungkin niatnya kurang pas dan sebagainya. Maka kalau ini semua membuat kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik apa? Diamnya itu disuruh apa? Di sini disebutkan Pak. Diamnya itu disuruh apa? Diamnya adalah disuruh kembali lagi berdialog dengan Allah melalui zikir. Misal ya, saya lagi pol emosi nih gara-gara anak ndak sholat ndak ngaji. Sholat ndak ngaji. Itu kok koyo-koyo ini saya tak terus-terus ke ngomonganku ngelantur tekan ngendi-ngendi. Wis lungguh terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngoten jenengan. Ini kan nek mboten didetail kados niki kan sok grambyang nggih. Nah, misalnya jenengan dapat informasi dari anak atau dari menantu dan sebagainya. Kok koyo ini lagi satu informasi ini, bener apa ora kan dereng jelas. Hawane wis kaya meh kudu ngomong, mungkin din Pak. Lenggah terus Allah, Allah, Allah. Atau diterangke saja sekalian, ya Allah, saya minta petunjuk ya Allah.
Yang mau bahasa, kalau mau pakai bahasa Quran ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, min amrina rasyada. Monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya at-takhalluq bil kalam. Berakhlak dengan Allah yang Maha Al-Kalam. Oh. Saya rasa cukup. Matur nuwun, kita ketemu lagi insyaallah di Rabu mendatang di pembahasan yang berbeda. Setidaknya hari ini kita sudah tahu bahwa Allah ini berkalam. Tadi dalam kehidupan seperti apa, di dalam masalah ibadah seperti apa. Nanti dicoba ya Bu ya, nek pas maca Quran nangis ya Bu ya. Tapi nangisnya karena paham atau karena tidak paham? Karena alhamdulillah. Nanti dicoba aja ya Allah. Iki Quran awet zaman Nabi Adam itu sudah diceritakan semuanya di sini. Komplit di Quran, bicara tentang semut, bicara tentang Masya Allah luar biasa, bicara tentang surga, tentang neraka, tentang hati, tentang zaman Nabi Musa, tentang zaman Fir'aun dan sebagainya, komplit. Ini kehidupan luar biasa di sini. Kok aku berwukur huruf, kok ini kita ya Allah. Terus oke. Nanti dipraktekkan pen ngaji niku ya praktek. Nah, terus kemudian yang tadi masalah falyakul khairan aw liyasmut. Coba mendengarkan informasi apa begitu. Saat kita mau bicara kita teliti. Emosiku pas nopo boten, saya sedang bicara sama siapa, tahu atau tidak, kondisinya tepat atau tidak saya berbicara, niatnya pas atau tidak saya berbicara. Kok ini ada yang menghalangi kita berbicara baik gara-gara salah satu dari ini semuanya, maka lebih baik nopo diam. Kok tidak bisa baik gara-gara salah satu ini, maka lebih baik nopo diam. Diamnya buat nopo mau berdialog lagi sama Allah, berzikir. Setelah ketemu berzikir Pak, biasanya nanti kita dikasih tahu harus bicara apa, dengan niat seperti apa, baru Bismillahirrahmanirrahim nang ngene wis sithik tapi mandi insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta taridul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina ya Allah min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa walau sejenak untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Salam.